Dari semua gereja ortodoks, gereja Syriak ini mungkin yang tertua setelah gereja Yerusalem. Kehadirannya sudah ada sejak masa awal kekristenan. Sebenarnya setelah Pentakosta, Injil segera diberitakan di Antiokhia yang meresmikan misi pertama ke barat dan menuju Asia. Gereja Syriak Ortodoks dengan cepat diangkat ke status patriarkat. Tetapi wilayah yang luas di bawah yurisdiksinya, setelah Patriarkat Konstantinopel mengurangi sebagian otonom, mereka yang lain menyatakan diri. Seperti Persia pada tahun 410, Siprus pada tahun 431, dan Yerusalem pada tahun 451. Ketika Konsili Kalsedon menyebabkan perpecahan yang lebih radikal, dogma kristologis tentang dua kodrat memang sangat diperdebatkan. Di timur, Patriark Antiokhia dengan kuat membela posisi miafisit, satu sifat Kristus. Upaya untuk digulingkannya gagal. Kalsedon dan non-Kalsedon saling menentang dengan kuat. Dominasi Bizantium yang memusuhi orang-orang non-Kalsedon pada abad ke-7 mendukung masuknya Muslim Arab ke Syria dengan kemenangan. Hal ini pada akhirnya akan hanya menghormati sebagian kebebasan yang dijanjikan kepada orang Kristen. Tetapi secara keseluruhan, orang-orang Kalsedon memiliki situasi yang lebih mudah dibandingkan orang-orang lainnya. Pada abad ke-16, gerakan yang terutama dipimpin untuk bersatu dengan Roma sangat mempengaruhi gereja Syria, dan lahirlah gagasan gereja Katolik Syria. Pada tahun 1781, seorang uskup dipilih sebagai patriark dan menyatakan iman Katolik. Ia diikuti oleh sejumlah imam dan umat beriman. Namun pihak lain memilih patriarknya sendiri. Dan hierarki Syriak Ortodoks tetap ada. Kami memberkati hari kami yang berkaitan dengan sejarah rumit. Patriarkat Antiokhia. Dua komunitas sayap kanan Syria lainnya memang harus disebutkan. Pada abad ke-17 sebagian besar gereja Malabar di India beralih ke Patriarkat Syriak Ortodoks dan ditempatkan di bawah yurisdiksinya sekarang menjadi gereja semi-otonom. Pada tahun 1930, sebagian gereja menjadi Katolik sambil mempertahankan hak Syria dan yang sekarang disebut Gereja Malankara. Patriark Gereja Syria bertempat tinggal di Damaskus, Syria. Para uskup Syriak Ortodoks telah hadir di Yerusalem sejak 793 dan secara permanen sejak 1471. Saat ini komunitas Syriak Ortodoks di Tanah Suci masih kecil, hanya memiliki 1.500 pengikut yang terkonsentrasi di wilayah Bethlehem dan Yerusalem. Uskup Agung tinggal di biara Saint Mark di Yerusalem. Umat Syriak Ortodoks memiliki tempat terhadap gereja makam suci dan memiliki kapel di sana, di mana setiap hari Minggu saat fajar mereka merayakan liturgi. Dalam tradisi Syriak, dilakukan dalam bahasa Syriak dan pembacaan dilakukan dalam bahasa lokal. Doa Ekaristi utama disebut Anafora Santo Yakobus. Liturgi misa terdiri dari 3 bagian yang masing-masing disebut kurban Melkisedek, kurban Harun, dan kurban Yesus Kristus. Banyak doa yang berasal dari tradisi Yahudi dan menunjukkan bahwa gereja Syria sebagian mewarisi dari komunitas Yahudi Kristen. Situasi politik dan ekonomi sangat membebani komunitas kecil dan perkembangannya. Namun gereja Syriak Ortodoks telah menunjukkan kekuatan yang mengejutkan, mampu mengatasi masalah-masalah. Saat ini, dia mencoba mengamankan masa depannya di Tanah Suci bersama kita semua.